Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifa Sidki Aulia dengan NIM 811420279 akan menjelaskan mengenai pewarisan dengan pernikahan kedua tanpa diadakannya terlebih dahulu perjanjian pernikahan. Ini adalah proyek 4 untuk menyelesaikan tugas hukum waris. Baik, selanjutnya di sini terdapat kasus sebelumnya. Akan saya bacakan kasusnya terlebih dahulu, yaitu terdapat pengusaha ayam ternak jenis menengah, yaitu maksudnya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil dalam hal usahanya. Itu di suatu daerah terdapat bernama Jody, yang mana beliau meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dari perkawinan keduanya bernama Laras dan seorang anak dari perkawinan kedua yang bernama Edo. Kemudian pada perkawinan kedua, Jody tidak melakukan terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Kemudian selain itu, ia juga meninggalkan seorang anak dari perkawinan pertamanya dahulu yang bernama Gary. Pada kasus tersebut, diketahui Jody membawa harta itu sebesar 54 juta dan Laras membawa harta sebesar 26 juta rupiah. Dan pada perkawinan tersebut juga tidak membuat terlebih dahulu perjanjian perkawinan. Kemudian harta peninggalan pada saat Jody meninggal dunia adalah 120 juta. Kemudian pertanyaannya di sini adalah berapa yang diterima oleh masing-masing ahli waris dari Jody setelah kematian Jody tersebut. Nah, sebelum masuk pada penyelesaian soal, di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen harta persatuan dari pernikahan kedua, yang mana beberapa istilah ini akan mendukung nanti untuk menjelaskan dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama adalah HP dengan kode plus, yaitu harta persatuan di salah satunya mati. Ya, ini jika sudah ketemu ini tidak ada perjanjian kawin, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikan hukum perkawinan dahulu dengan membagi dua, yang mana setengah hak suami sebagai setengah dari hak HP, kemudian setengah hak istri sebagai setengah dari HP, tanpa menghiraukan dari mana harta berasal. Kemudian yang kedua yaitu harta warisan, yaitu harta yang akan dibagi ke ahli waris. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah harta bawaan, yang mana disingkat dengan HB, adalah harta yang dibawa atau dimiliki sebelum perkawinan kedua dan dimasukkan ke dalam persatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah HC, atau singkatan dari harta cuma-cuma, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam HB tetapi sifatnya melekat pada salah satu pasangan. Kemudian istilah selanjutnya adalah UP atau untung persatuan atau RP rugi persatuan. Yaitu adalah selisih posisi akhir persatuan dengan modal awal persatuan yang harus ditanggung bersama. Kemudian selanjutnya istilahnya adalah harta suami atau harta istri. Adalah dalam persatuan bulat ketika dibuka di dalamnya ada kontribusi istri dan suami berapa dalam membentuk harta. Kemudian dinyatakan dengan rumus HB ditambah setengah UP atau RP kemudian ditambah HC. Kemudian yang terakhir adalah manfaat, di mana manfaat adalah profit menikah yang dilakukan atau ada suatu keuntungan karena pernikahan yang dilakukan. Berikut adalah istilah-istilah untuk menjawab soal nanti. Kemudian di sini ada bagian di mana Jody sudah meninggal dunia ditandai dengan plus. Kemudian istri keduanya adalah Laras dan anak dari pernikahan kedua adalah Edo. Kemudian anak dari pernikahan pertama adalah Gary atau disingkat G, Jody disingkat J, Laras disingkat L, dan Edo disingkat E. Kemudian kita di sini pertama kita cari tahu dulu yang diketahui pada soal, yang mana yang pertama HB atau harta bawaan Jody atau disingkat HBJ, yaitu sebesar 54 juta. Kemudian yang kedua, harta bawaan Laras atau HBL sebesar 26 juta. Kemudian yang ketiga adalah
happy plus yaitu 120 juta. Kemudian, happy plus ini seperti yang dijelaskan pada instrumen di awal tadi, yaitu dibagi dua, yang mana pertama untuk jodi dan kedua untuk pelaras. Yang pertama ini 120 juta dibagi dua adalah 60 juta, di mana hak L atas setengah J. Kemudian yang B juga 60 juta, hak J atas setengah L. Kemudian, komponen selanjutnya adalah AWJ plus atau, anggota waris dari jodi, yaitu ada L atau laras, E Edo, dan G adalah Geri. Kemudian komponen selanjutnya adalah HWJ, yaitu harta warisan yang ditinggalkan jodi, yaitu yang mana berasal dari, harta persatuan tadi yang bagi dua adalah 60 juta rupiah. Kemudian, dari anggota anggota yang mewaris tadi adalah L, E, dan G. Karena ada 3 ahli waris, maka itu sepertiga dikalikan oleh HWJ, yaitu 60 juta. Di mana di sini ketemunya adalah 20 juta, di mana artinya masing-masing dari anggota ahli waris ini mendapatkan, warisan sebesar 20 juta rupiah. L mendapatkan 20 juta, E mendapatkan 20 juta, dan G juga mendapatkan 20 juta. Nah, pada komponen bagian L ini 60 juta ditambah 20 juta, di mana 60 juta dari bagian L atas pembagian 2 tadi, kemudian ditambah ia mendapatkan, warisan dari jodi sebagai istri itu sebesar 20 juta dari pembagian sepertiga dikali 60 juta dan masing-masing mendapatkan 20 juta tadi, dan jumlahnya adalah 80 juta. Nah, komponen selanjutnya adalah HCJ atau harta cuma-cuma jodi. Pada permasalahan tadi tidak disebutkan, jadi kita ditulis di sini adalah 0. Kemudian juga HCL atau harta cuma-cuma milik, laras itu juga 0 karena di soal tadi tidak, disebutkan permasalahannya ada harta cuma-cuma. Kemudian ada komponen UP atau untung, pernikahan, itu di mana ditulis rumusnya adalah HP dikurangi modal awal persatuan. Kita tulis di sini HP-nya adalah sebesar 120 juta rupiah, dikurangi modal awal persatuan yaitu 54 juta ditambah 26 juta rupiah. Kemudian 120 juta dikurangi 80 juta dan hasilnya adalah 40 juta. Itu adalah hasil dari UP. Kemudian RP adalah 0 karena di sini, tidak ada rugi ya, yang ada hanya UP atau alias untung dari pernikahan tadi. Kemudian komponen selanjutnya adalah haji atau harta dari judi. Ia mendapatkan berapa? Jadi, komponen atau rumusnya yaitu HB ditambah setengah UP atau RP kemudian ditambah HJ. Kemudian kita masukkan HB-nya 54 juta rupiah ditambah setengah kali 40 juta berupa UP tadi, kemudian ditambah HJ, karena HJ-nya 0 maka ditambah dengan 0. Kemudian 54 juta ditambah 20 juta. Hasilnya HJ adalah 74 juta rupiah. Kemudian setelah menghitung HJ, sekarang kita menghitung HL. Rumusnya sama dengan HJ tadi, langsung kita masukkan saja 26 juta ditambah 20 juta, hasilnya adalah 46 juta rupiah. Nah, komponen selanjutnya yang perlu kita cari adalah manfaat L, di mana yang kita ketahui tadi sebelum masuk kepada materi ini, di bagian instrumen harta tadi, manfaat adalah profit menikah yang dilakukan. Itu bisa ditulis dengan rumus bagian L dikurangi hartanya L atau HL. Kita masukkan bagian L adalah 80 juta rupiah dan hartanya L adalah 46 juta rupiah. Nah, kemudian hasilnya adalah 34 juta rupiah. Sekarang masuk pada komponen selanjutnya yaitu kontrol manfaat L. Kenapa ada kontrol manfaat L? Karena manfaat L ini atau manfaat L ini harus kita ketahui sesungguhnya berapa harta sesungguhnya yang didapat L. Apakah
lebih atau kurang, maka dari itu kita perlu untuk adanya kontrol manfaat L. Di mana syarat yang pertama, yaitu kontrol manfaat L itu tidak boleh lebih dari seperempat Hj plus. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari bagian G atau carry. Di mana dari kedua syarat ini nanti akan diambil yang paling kecil nominalnya. Kemudian pada bagian A, itu seperempat dikali 74 juta rupiah. Hasilnya adalah 18.500.000. Kemudian pada syarat yang B, bagian G yang kita ketahui tadi di awal adalah mendapatkan 12 juta. Nah, dari hasil tersebut maka dapat kita pilih yang paling kecil adalah yang A, yaitu 18.500.000 rupiah. Ini adalah kontrol manfaat L. Nah, kita akan mencari tahu kelebihan dari manfaat L ini. Di mana dengan rumus manfaat L dikurangi kontrol manfaat L, yaitu 34 juta rupiah dikurangi 18.500.000 rupiah, dan hasilnya adalah 15.500.000 rupiah. Nah, ini adalah kelebihan dari manfaat L. Jadi kita jadi tahu berapa kelebihannya dengan cara menggunakan kontrol manfaat L tadi. Nah, kelebihan ini itu harus dibagi rata kepada anak-anak atau E dan G. Jadi kelebihan ini harus dibagi rata kepada kedua anak Jody tadi, yaitu Edo dan Gary. Kemudian terlebih dahulu kita akan mencari bagian L yang seharusnya ia dapat, di mana dapat kita cari dengan rumus bagian L dikurangi kelebihan. Bagian L kita masukkan yaitu 80 juta, kemudian kelebihannya adalah 15.500.000 rupiah. Dan bagian L seharusnya adalah 64.500.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari bagian P atau bisa kita tulis dengan HI atau harta E, yaitu sebesar 20 juta rupiah dari sepertiga tadi yang awal tadi, kemudian ditambah dari 15.500.000 dari kelebihan manfaat tadi dibagi 2, itu 20 juta rupiah ditambah 7.750.000 rupiah, dan bagian E adalah sebesar 27.750.000, itu 27.750.000 rupiah. Kemudian kita mencari selanjutnya adalah bagian G atau kita bisa tulis dengan HG. Besarnya adalah 20 juta rupiah sama seperti bagian sebelumnya tadi. Kemudian ditambah setengah dari 15.500.000 rupiah dengan hasilnya adalah 7.750.000 rupiah. Dan hasilnya adalah 27.750.000 rupiah. Nah, dari serangkaian pencarian berapa masing-masing yang didapatkan oleh anggota waris dari Jody ini tadi, dapat kita simpulkan bahwa bagian L ia mendapatkan 64.500.000 rupiah. Bagian laras adalah 64.500.000 rupiah. Kemudian Edo, anak dari pernikahan Jody yang kedua, yaitu 27.750.000 rupiah. Kemudian bagian dari Gary, anak pertama pernikahan Jody adalah 27.750.000 rupiah. Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui berapa yang didapatkan oleh tiap-tiap anggota waris atau ahli waris dari Jody. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.